Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bercerita tentang manusia yang luar biasa yang mengantarkan rakyat dan bangsa Indonesia pada kemerdekaannya, yaitu Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ketika beliau lulus di ITB, beliau berpikir, ya Allah, untuk jadi sarjana di ITB perjuangannya begitu berat, pengorbanannya begitu besar. Lalu bagaimana ya Allah kalau misalnya kita ingin mencapai sorgamu? Bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya, padahal hanya untuk jadi sarjana saja yang tidak ada jaminan setelah jadi sarjana itu dia akan bahagia. Perjuangannya begitu luar biasa. Pemikiran tentang agama dan tentang Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beliau Bung Karno, sampai beliau oleh Allah diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia setelah Indonesia itu merdeka. Setelah beliau jadi presiden tentu ada protokoler, tidak semua orang itu bisa menghadap, tidak semua orang bisa ketemu kapan saja, harus ada janjian dan ada aturan-aturan protokol lainnya. Lalu Bung Karno kemudian berpikir, kalau mau menghadap saya aja sebagai presiden begitu rumit, lalu bagaimana kalau ingin menghadapmu ya Tuhan? Bagaimana supaya saya itu bisa berbincang-bincang, saya bisa beraudiensi denganmu? Makanya ketika kemudian setiap Bung Karno menerima ulama atau kiai, Bung Karno selalu bertanya, bagaimana supaya kita manusia bisa beraudiensi, bisa berhubungan dengan Tuhan. Sampai suatu saat Bung Karno ketemu dengan seorang profesor, juga seorang ahli agama. Beliau adalah Profesor Dr. Qadirun Yahya Saidi Syekh. Beliau adalah salah satu mursyid daripada Thariqat Naqsabandi. Ketika ketemu, maka Bung Karno menyampaikan kepada beliau Profesor Dr. Qadirun Yahya, Prof, boleh tidak saya bertanya, tapi ini di luar konteks pertemuan kita. Maka kemudian sang profesor itu dibawa oleh beliau Bung Karno ke tempat yang dimana beliau berdua bisa bincang-bincang. Ada apa Pak Presiden? Begini Prof, saya ini selalu berpikir gimana cara saya bisa berhubungan dengan Tuhan, cara saya bisa beraudiensi dengan Tuhan. Padahal saya ini hamba dengan segala kekurangannya, beraudiensi kepada Tuhan yang maha segalanya. Sang profesor tahu bahwa Bung Karno adalah insinyur. Maka kemudian beliau menjelaskan bagaimana beraudiensi dengan Tuhan itu dengan memakai ilmu pengetahuan alam. Maka profesor menyampaikan kepada beliau Bung Karno, Pak Presiden, kalau kita ingin bisa menyambungkan itu, maka frekuensi kita harus sama. Artinya sama misalnya kita itu dengan pemancar televisi, meskipun jaraknya berjauhan, kalau frekuensinya sama maka akan nyambung. Tapi sebaliknya, walaupun kita dekat dengan stasiun televisi, tetapi kalau misalnya frekuensinya tidak sama, maka tidak akan nyambung. Walaupun dekat sama, walaupun Tuhan dekat dengan kita, di mana disampaikan bahwa Tuhan lebih dekat dengan urat nadi kita, kalau frekuensinya tidak sama, maka tidak akan bisa nyambung Bapak Presiden. Karena Bung Karno seorang yang kritis, maka kemudian ditanya kembali, Prof,
Gimana kita bisa sama frekuensi kita dengan Tuhan, sementara Tuhan Maha segalanya, kita ini adalah yang penuh kelemahan dan kekurangan. Bagaimana bisa menyamakan frekuensi? Kemudian sang profesor mengatakan, kalau misalnya ia tidak bisa nyambung kepada Tuhan, maka sambungkan rohani kita kepada orang yang telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk nyambung frekuensinya atau rohaninya kepada Tuhan selama 24 jam. Siapa, Prof? Nabi. Karena sekarang kita hidup di zaman akhir, maka nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sambungkanlah rohani kita dengan beliau Rasulullah, karena beliau Rasulullah 24 jam nyambung rohaninya kepada Allah, maka secara otomatis rohani kita akan nyambung kepada Allah. Lalu gimana, Prof, caranya rohani kita sudah bisa nyambung dengan beliau Rasulullah? Maka Profesor Qadirun Cahya menyampaikan, yang pertama, ikutin jejak beliau Rasulullah, perilaku kita, dan kemudian jangan lupa memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perbanyak baca sholawat kepada beliau Rasulullah, maka rohani kita akan nyambung kepada beliau Rasulullah, dan ketika rohani kita nyambung dengan beliau Rasulullah, maka secara otomatis rohani kita akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata teman-teman, sejak saat itu beliau Bung Karno banyak mengamalkan sholawat sampai akhir hayatnya. Dan kita tahu, insya Allah akhir hayat beliau Bung Karno itu husnul khotimah. Untuk itu teman-teman, marilah kita silakan memperbanyak baca sholawat. Sholawat apa saja? Ada 12.000 sholawat. Ada sholawat nariyah, munjiyah, sholawat wahidiyah. Kalau memang itu terlalu panjang atau enggak, ya ambil aja hatinya sholawat, yaitu dengan perbanyak baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, di mana saja dan kapan saja. Semoga dengan berbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah, rohani kita akan nyambung kepada beliau Rasulullah. Dan ketika kita nyambung kepada beliau Rasulullah, rohani kita akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Dan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tersenyum dan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.